selamat datang di Saras 001 Channel. Kali ini kita akan membahas soal-soal tentang penyuluh kesehatan masyarakat. Nomor 1, terdapat 5 hal pokok yang perlu diketahui dalam perencanaan. 2 diantaranya yaitu A. Permasalahan yang ada dan lokasi aktivitas. B. Kebijakan yang ada dan jangka waktu pencapaian tujuan. C. Lokasi aktivitas dan ketersediaan sumber daya. D. Sasaran yang ingin dicapai dan bagaimana mencapai hal tersebut. E. Apa yang akan dilakukan dan sumber daya yang dibutuhkan. Jawaban yang tepat adalah B. Kebijakan yang ada dan jangka waktu pencapaian tujuan. Berikut pembahasannya. Yang ditanyakan adalah 5 hal pokok. Nah, 5 hal pokok itu adalah yang pertama, permasalahan, kemudian sumber daya, tujuan serta sasaran, kebijakan, dan jangka waktu. Nah, untuk prinsip perencanaannya ada 6. Yang pertama, apa yang akan dilakukan, bagaimana mencapai hal tersebut, siapa yang akan melakukan, lokasinya, kapan akan dilakukan, dan sumber daya yang dibutuhkan. Selanjutnya, di bawah ini yang bukan merupakan manfaat adanya perencanaan, yaitu A. Memusatkan perhatian pada tujuan yang ingin dicapai. B. Mengurangi resiko ketidakpastian. C. Menjadi dasar bagi fungsi manajemen yang lain. D. Kegiatan terjadwal dengan baik. E. Mengoptimalkan pemborosan sumber daya. Jawaban yang tepat adalah E. Mengoptimalkan pemborosan sumber daya. Di sini kita bisa lihat terdapat 5 manfaat perencanaan. Nah, untuk di option sebelumnya itu, yaitu option E, disebutkan bahwa mengoptimalkan pemborosan sumber daya. Di mana yang seharusnya itu manfaat dari perencanaan adalah mencegah pemborosan sumber daya dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya. Next, terdapat beberapa jenis perencanaan promosi kesehatan. Perencanaan advokasi dan bina suasana termasuk dalam jenis perencanaan berdasarkan A. Fungsi operasional. B. Ruang lingkup program kesehatan. C. Strategi promosi kesehatan. D. Pencapaian indikator kinerja. E. Program prioritas. Yang tepat adalah C. Strategi promosi kesehatan. Sebenarnya kita bisa lihat dari kata kuncinya yaitu perencanaan advokasi dan bina suasana. Nah, advokasi dan bina suasana itu kan termasuk dalam strategi promosi kesehatan. Namun untuk lebih jelasnya, di sini saya tampilkan pembahasannya di mana terdapat 9 jenis perencanaan. Yang pertama itu perencanaan berdasarkan alokasi waktu. Alokasi waktu tentu saja kan pendek, menengah, dan jangka panjang. Kemudian kita langsung fokus pada poin ke-6 yaitu perencanaan berdasarkan pada strategi promosi kesehatan. Nah, strategi promosi kesehatan kan ada advokasi, bina suasana, dan gerakan pemberdayaan masyarakat. Oke, kita lanjut. Langkah-langkah perencanaan promosi kesehatan merupakan siklus yang terdiri dari beberapa tahapan kegiatan. Setelah menentukan prioritas penyebab masalah, apa langkah selanjutnya yang perlu dilakukan oleh promotor kesehatan? A. Menentukan metode promosi kesehatan. B. Menentukan tujuan promosi kesehatan. C. Menentukan sasaran promosi kesehatan. D. Menentukan jenis kegiatan promosi kesehatan. E. Menetapkan prioritas masalah. Jadi langkah selanjutnya yang perlu dilakukan setelah si promotor kesehatan ini menentukan prioritas penyebab masalah adalah menentukan tujuan promosi kesehatan. Nah, berikut langkah-langkahnya ada 14 langkah-langkah perencanaan promosi kesehatan. Yang pertama itu adalah menganalisa situasi, identifikasi masalah, masyarakat, wilayah, dan kebijakannya. Kemudian kita menetapkan prioritas masalah. Lalu kita identifikasi penyebab masalahnya apa. Nah, dari penyebab masalah yang sudah kita identifikasi tersebut, kita tentukan mana prioritas penyebab masalah. Lalu kita menentukan tujuan dari promosi kesehatan yang akan dilakukan. Nah, selanjutnya kita akan menentukan sasaran, jenis kegiatan, kemudian metode, media apa yang akan digunakan, pelaksana kegiatannya siapa, alokasi dana, waktu,
yaitu kegiatan monitoring, dan yang terakhir adalah kegiatan evaluasi. Nah, kita lanjut ke soal berikutnya. Perencanaan program penyuluhan yang baik harus mengungkapkan hasil analisis fakta dan keadaan. Untuk keperluan tersebut, maka dilakukanlah pengumpulan data. Data yang sudah terkumpul kemudian dianalisa dan dievaluasi. Salah satu jenis data yang dianalisa yaitu data khusus kesehatan. Di bawah ini yang termasuk dalam data khusus kesehatan meliputi A. Keadaan geografis dan musim, B. Keadaan penduduk dan keadaan gizi, C. Keadaan gizi dan jenis-jenis penyakit tertentu, D. Pendidikan dan keadaan ekonomi, E. Pola makan dan pola kepemimpinan. Jawaban yang tepat adalah keadaan gizi dan jenis-jenis penyakit tertentu. Nah, di sini ada 3 data yang saat dikumpulkan, kemudian dianalisa dan dievaluasi. Nah, ketiga jenis data tersebut, yang pertama adalah data umum, data khusus, dan data perilaku. Untuk data khusus meliputi angka kesakitan, kematian, angka kelahiran, keadaan gizi, dan jenis-jenis penyakit tertentu. Soal selanjutnya, dalam menetapkan prioritas masalah harus mempertimbangkan beberapa hal sebagai berikut, kecuali A. Beratnya atau besarnya masalah, B. Kelompok masyarakat yang diserang, C. Distribusi geografis, D. Pertimbangan politis, E. Ketersediaan anggaran. Yang tepat adalah ketersediaan anggaran. Nah, di sini dalam menetapkan prioritas masalah, hal-hal yang harus dipertimbangkan. Yang pertama adalah berat atau besarnya masalah, kemudian kelompok masyarakat yang diserang, distribusi geografis, dan pertimbangan politis. Nomor selanjutnya, hal yang tidak perlu diperhatikan dalam merumuskan rencana kegiatan yaitu A. Ketersediaan teknologi atau inovasi, B. Tingkat kemampuan pelaku usaha, C. Tingkat pendapatan penyuluh kesehatan masyarakat, D. Situasi lingkungan fisik, sosial, dan budaya yang ada, E. Alokasi pembiayaan yang tersedia. Jawaban yang tepat adalah C. Tingkat pendapatan penyuluh kesehatan masyarakat. Nah, yang tepat adalah bukan tingkat pendapatan, tapi tingkat kemampuan penyuluh kesehatan masyarakat. Nah, untuk option-option yang lain itu sudah benar untuk hal-hal yang perlu diperhatikan saat merumuskan rencana kegiatan. Nah, next, rencana penyuluhan kesehatan masyarakat harus memuat unsur-unsur A. Siadibiba, B. Dagusibu, C. 17, D. POAC, E. PDCA. Nah, yang tepat adalah unsur-unsur Siadibiba. Nah, di sini ada pembahasannya. Rencana penyuluhan kesehatan masyarakat harus memuat unsur-unsur Siadibiba. Yang pertama adalah siapa yang akan melaksanakan, kemudian bila mana atau kapan waktu pelaksanaannya, berapa banyak hasil yang ingin dicapai, ini baik itu kuantitas maupun kualitasnya. Kemudian berapa korbanan yang diperlukan seperti biaya, tenaga, dan lain-lain. Yang terakhir adalah bagaimana melaksanakannya atau melalui kegiatan apa. Nomor selanjutnya, dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan atau keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan merupakan pengertian dari A. Term of reference, B. Laporan kerja, C. Kerangka proposal, D. Laporan pendahuluan, E. Audit KAK. Yang tepat di sini adalah term of reference. Pembahasannya, dalam bahasa Indonesia itu disebut sebagai kerangka acuan kerja, dan dalam bahasa Inggrisnya disebut term of
reference, yaitu dokumen perencanaan kegiatan yang berisi penjelasan atau keterangan mengenai apa, mengapa, siapa, kapan, di mana, bagaimana, dan berapa perkiraan biayanya suatu kegiatan. Next, identifikasi potensi wilayah adalah kegiatan penggalian data dan informasi potensi wilayah yang dilakukan secara partisipatif. Langkah awal yang dilakukan dalam kegiatan identifikasi potensi wilayah terkait masalah kesehatan yaitu A. Penyusunan instrumen terbuka dan tertutup. B. Pengumpulan data primer. C. Penyusunan TOR. D. Analisa hasil tabulasi data secara analitik. E. Membuat struktur data. Jawaban yang tepat adalah penyusunan TOR atau Term of Reference. Nah, di sini ada langkah-langkah dari kegiatan identifikasi potensi wilayah terkait masalah kesehatan. Yang pertama itu adalah penyusunan kerangka acuan atau TOR. Kemudian yang kedua, penyusunan instrumen terbuka dan tertutup, lalu melakukan pengumpulan data primer, data sekunder, kemudian mentabulasinya, lalu melakukan pengolahan data. Yang terakhir adalah menganalisa hasil tabulasi data secara analitik. That's all kawan-kawan. Demikian 10 soal yang sudah kita bahas bersama. Terima kasih sudah menonton sampai habis. Tunggu soal-soal berikutnya ya. Terima kasih.